Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menanggapi soal maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan TNI Polri beberapa waktu belakangan ini. Menurutnya, pelanggaran hukum di tubuh TNI Polri merupakan fenomena yang biasa dan sudah terjadi sejak dulu. Pelanggaran hukum oleh TNI atau Polri itu sejak dulu biasa, selalu ada. Sama di masyarakat juga ada penjahat, di masjid ada penjahat, di gereja ada penjahat, ungkap Mahfud MD di kantornya pada Kamis 30 Desember 2021. Meski sejak dulu ada anggota TNI Polri yang melakukan pelanggaran hukum, namun Mahfud MD menekankan masalah ini bukan gejala umum di dua institusi tersebut. Tapi itu kan bukan merupakan gejala umum bagi TNI Polri. Pasti ada saja yang nakal. Polisi memperkosa, tentara buang mayat. Sejak dulu ada yang begitu. Kendati demikian, dalam kesempatan itu dia tidak menyinggung soal rencana evaluasi atau pembenahan internal kedua lembaga tersebut. Mahfud MD hanya menyampaikan bahwa setiap anggota TNI Polri yang melanggar hukum pasti akan ditindak. Itu kan tugas negara, untuk mau diapakan ya kan ditindak, kan sudah jelas itu Panglima TNI, hukum harus ditegakkan, ungkap Mahfud MD di kantornya pada Kamis 30 Desember 2021. Lebih lanjut, Mahfud MD mengaku terkesan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dinilai tegas dalam menegakkan hukum terhadap para anggotanya. Saya terus terang, Panglima TNI yang sekarang saya sangat terkesan. Pandangannya itu hukum harus ditegakkan. Karena kalau hukum ditegakkan tidak bisa diperdebatkan. Ini aturan, tapi kalau dengan kebijakan nanti ganti orang, kebijakannya berbeda. Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah kasus pidana menjerat anggota TNI Polri. Misalnya, kasus wanita bernama Novia Widyasari Rahayu yang bunuh diri di makam ayahnya yang berada di Dusun Sugian, Desa Japan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Diketahui, Novia bunuh diri diduga dipaksa aborsi oleh anggota Polri Bribda Rendy Bagus Hari Sasongko. Kemudian, terdapat kasus dari TNI AD yang juga menuai sorotan, di mana 3 anggotanya terlibat kecelakaan hingga menewaskan 2 orang, yakni Handi dan Salsabila di Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketiga anggota TNI AD ini dengan tega kemudian membuang sejoli tersebut ke sungai. Adapun kasus teranyar Kapolsek Sepetan, Tangerang dan 1 anak buahnya kini terjerat kasus hukum karena menggunakan narkoba. Kasus-kasus pidana yang melibatkan 2 institusi itu selalu jadi perhatian publik karena terkait penjaga pertahanan dan keamanan. Pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI dan Polri sudah ada sejak lama, kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud menyebut itu sejak dulu, biasalah, selalu ada. Menurut dia, pelanggaran oleh oknum di lingkungan TNI dan Polri akan selalu ada. Sama seperti di lingkungan masyarakat selalu ada pelaku kriminal. Menjadi tugas negara untuk menindak prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. Itulah tugas negara, kalau mau diapakan ya mau ditindak, kan sudah, ungkap Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Kamis 30 Desember 2021. Diberitakan terpisah, anggota DPR ingin panggil Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman. Tewasnya Handi Saputra dan Salsabila setelah kecelakaan dan dibuang ke Sungai Serayu oleh 3 anggota TNI AD, yakni Kolonel P, Koptu DA, dan Kopda A pada Rabu 8 Desember 2021 lalu makin panas. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Muhammad Farhan belak-belakan telah mengusulkan kepada pimpinan komisi untuk memanggil Panglima TNI dan KSAD terkait kasus mengenaskan tersebut. Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa pemanggilan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung perlu dilakukan. Kami mengusulkan kepada pimpinan Komisi 1 agar segera agenda rapat dengan Panglima TNI dan KSAD menyangkut masalah ini dan permasalahan lain menyangkut tugas TNI, ungkap Muhammad Farhan dalam keterangannya pada Rabu 29 Desember 2021. Muhammad Farhan mengatakan selain menyangkut proses hukum, dia menilai kasus tersebut juga menyangkut tugas ketiga prajurit yang diduga menjadi pelaku. Politikus Partai Nasdem itu mengaku heran karena insiden kecelakaan itu melibatkan seorang perwira menengah dengan jabatan Kasih Intel Komando Resor Militer 133 Kodam Merdeka, selain 2 kopral dari Kodam Diponegoro. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketiga anggota TNI yang bertugas di 2 kodam berbeda memang sedang bertugas secara resmi di lokus Kodam Siliwangi atau ada hal lain di luar dinas, ungkap Muhammad Farhan pada Rabu 29 Desember 2021. Menurut Farhan, insiden itu telah melibatkan lintas kodam, sehingga menurut Muhammad Farhan, KSAD selaku pembina kekuatan harus turun tangan dan menjelaskan kepada Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti diketahui, Handi dan Salsa merupakan sejoli yang tewas akibat tabrak lari oleh 3 prajurit TNI AD, masing-masing Kolonel P, Koptu DA, dan Kopda A pada Rabu 8 Desember 2021. Mayat keduanya dibuang di Sungai Serayu dan baru ditemukan 3 hari kemudian di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Sementara dalam insiden itu, ketiga prajurit TNI AD itu diduga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, antara lain Pasal 310, Pasal 312. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 181, Pasal 359 dan Pasal 338 dan Pasal 340